Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Maru TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur dengan bacaan hamdalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmatnya untuk kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, taufik, sehingga kita bisa senantiasa menjalankan amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit
بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang kedua dari surah Al-Alaq. Kemarin kita bahas tentang penafsiran ayat pertama dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Telah kita uraikan beberapa hal penting terkait dengan hal ini dan juga pemahaman yang menyimpang terkait dengan penafsiran ayat ini. Sekarang kita lanjutkan pada ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqawus nitahaken sapa Allah al insana ing manungsa min 'alaq. Min 'alaq saking segumpal darah. Ay khalaqa tegese wis nitahaken sapa Allah jinsal insani ing jinise manungsa min 'alaqin saking segumpal darah. Jam'u 'alaqatin, alaq itu jamak alaqah. Wahia lan utawi alaqah iku alqit'atu potongan aliyasiratu kang sedidik minadami saking getih al-ghalizi kang tebel. Khalaqal insana min 'alaq, Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Hadirin rahimakumullah, ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan sebagian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dari tanah. Ada sebagian ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dari air mani. Kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari segumpal darah, seperti yang sedang kita baca. Dan itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang ayat-ayat Al-Quran itu tidak saling bertentangan. Ada juga yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Nah, itu ada beberapa ayat yang menunjukkan itu. Misalnya ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dari tanah. Itu seperti perkataan dari iblis yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika malaikat dan iblis itu termasuk yang dituju dalam perintah itu untuk sujud tahiyyah, sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam, iblis laknatullah alaih, enggak mau bersujud sehingga dia mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Jadi di sini dia sombong mengatakan bahwa dirinya, iblis itu lebih baik daripada Nabi Adam karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam yaitu manusia itu diciptakan dari tanah. Kemudian dalam beberapa ayat surah sebelumnya yang sudah kita bahas, manusia itu diciptakan dari air mani. Kemudian disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sekarang dari segumpal darah. Ini tidak bertentangan karena memang pada umumnya pertama begini. Nah, begini urutannya ya. Pada umumnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu itu dari air. Itu benar karena memang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ma, air yang berada di bawah arsy. Air yang berada tempatnya itu berada di bawah arsy. Itu adalah awwalul makhluqat, makhluk yang pertama kali diciptakan. Kemudian segala sesuatu selainnya itu diciptakan dari air. Ada yang diciptakan dari air secara langsung, ada yang diciptakan dari air tidak secara langsung, tetapi nanti ujungnya adalah dari air. Ujungnya adalah dari air. Jadi misalnya iblis diciptakan dari api. Nah, kemudian diurutkan nanti dari air, api dari air. Malaikat diciptakan dari cahaya. Nanti kalau diurutkan ke atas maka cahaya itu berasal dari diciptakan dari air. Tanah, manusia diciptakan dari tanah. Kemudian tanah itu diciptakan dari air dan seterusnya. Nah, segala sesuatu diciptakan dari air. Itu ada yang secara langsung, artinya dia diciptakan langsung dari air. Ada yang diciptakan tidak secara langsung dari air, tetapi semuanya itu mengarah kepada al-ma, air yang berada di bawah arsy ini. Itu yang pertama. Sehingga ini tidak, ketika nanti dikatakan manusia dari tanah, itu tidak bertentangan bahwa manusia juga diciptakan dari air. Karena nanti tanah dari air. Kemudian manusia itu diciptakan dari tanah, itu adalah untuk Nabi Adam alaihissalam. Itu dari tanah secara langsung. Sedangkan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari air mani yang berasal dari saripati tanah. Nah, jadi tanah juga, tetapi dia sudah berasal dari air mani. Yang air mani itu berasal dari saripati tanah. Manusia dia makan makanan, dari makan makanan itu kemudian Allah menciptakan air mani. Air mani pada manusia itu laki-laki dan perempuan. Kemudian dari air mani itu Allah menciptakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, sehingga dikatakan manusia juga diciptakan dari air mani. Kalau Nabi Adam diciptakan langsung dari tanah. Tanah dengan berbagai macam jenisnya itu dikumpulkan. Tanah yang ada di bumi ini dikumpulkan, kemudian dibentuk manusia dan kemudian ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, jadilah Nabi Adam alaihissalam. Itu secara ringkas ya. Sedangkan keturunan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari air mani yang berasal dari saripati tanah. Nah, kemudian yang sekarang dikatakan min alaq. Manusia itu diciptakan dari alaq atau alaqah. Alaq itu jamak dari alaqah. Itu maksudnya bagaimana? Ya karena memang alaqah itu nanti itu berasal dari nutfah. Seperti dalam hadis yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah. Nah, itu kan 40 hari menjadi nutfah.
kemudian 40 hari menjadi alaqah, kemudian 40 hari menjadi mudghah. Nah, itu baru kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Jadi ada tahapan yang kedua, itu tahapan alaqah. Sebelumnya itu nutfah. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun, itu juga disebutkan Thumma khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi dikatakan summa khalaqnan nutfata, kemudian kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu menciptakan atau menjadikan air mani itu menjadi alaqah. Alaqah itu biasa diartikan apa? Segumpal darah. Fa khalaqnal alaqata, kemudian Allah menciptakan segumpal darah itu dijadikan menjadi mudghatan, segumpal daging. Kemudian Allah menciptakan atau menjadikan segumpal daging ini ada tulang, kemudian ada daging. Jadi diciptakan tulang, dari tulang itu kemudian dibungkus dengan daging, kemudian setelah itu dikatakan summa ansha'nahu khalqan akhar, artinya menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan manusia diciptakan dari alaqah, maka itu juga tidak bertentangan dengan sebelumnya karena itu urutannya. Dikatakan dari nutfah itu juga tidak salah. Nah, dikatakan dari alaqah juga tidak salah karena urutannya itu adalah air mani, kemudian alaqah, kemudian mudghah, baru kemudian menjadi tulang dibungkus dengan daging, maka jadilah manusia. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Ini gimana sih? Katanya dari air mani. Ini kok dari alaqah, katanya dari tanah. Tapi kok dari air mani dan sebagainya. Katanya semua dari air. Kok ini dari air mani, ini kok dari tanah dan sebagainya. Nah, ini kita jelaskan duduk persoalannya bahwa ini tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Karena Al-Quran itu yufassiru ba'duha ba'dun. Ayat-ayatnya itu saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Yashuddu ba'duha ba'dun. Ayat-ayat Al-Quran juga saling menguatkan satu dengan yang lain, tidak ada tanaqud, tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sehingga kita harus bisa memahaminya dengan benar. Wahia al-qit'atul yasirah minad damil ghalidh. Jadi dikatakan dia sepotong kecil dari darah yang ghalidh, yang tebal, sehingga sering dimaknai dengan apa? Segumpal darah, segumpal darah. Meskipun segumpal di sini tidak besar ya, tidak besar gumpalan darahnya. Yang itu dijadikan dari air mani. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Iqra wa rabbukal akram. Iqra ta'kidun, ta'kidun muwatakan lil awwali maring kang kawitan. Yang pertama kan sudah disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada Iqra lagi. Iqra di sini ta'kid untuk memperkuat yang bagian yang pertama. Wa rabbukal akram ay alladzi tegese zat lam yalhaqhu kang ora ngenani ing rabbuka utawa Allah apa naqsun sifat naqs, sifat kurang. Wal akramu lan utai akram iku sifatun sifat tadullu kang nuduhaken apa sifat
alal mubalaghati ing atase nemen-nemeni fil karami ing dalem kelumanan. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ay 'allamal insana, tegese zat kang ngulang sapa alladzi al insana ing menungsa al kitabata ing nulis bil qalami kelawan pena. Wa awwalu man nan utawi kawitane wong khatta kang nulis sapa man bihi kelawan qalam iku Idrisu Nabi Idris alaihi salam. Kama rawa kaya oleh ngriwayataken zalika imang kono-mangkono iku sapa Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, Iqra wa rabbukal akram. Ini adalah takkid lil awal, memperkuat dari yang pertama ketika Jibril membaca ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian al-akram wa rabbukal akram artinya zat yang tidak dikenai naqas. Naqas itu apa? Naqas itu adalah ma la yaliqu billah. Sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu namanya naqas. Sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu disucikan dari sifat naqas, yaitu sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat yang tidak layak bagi Allah itu apa? Yaitu semua sifat makhluk. Nah, semua sifat makhluk itu adalah naqsun, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sifat itu bagi manusia itu sempurna bagi manusia itu. Meskipun sifat tersebut itu layak bagi manusia, tetapi jika itu adalah sifat manusia, maka itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada persamaan penyebutan tentang sifat Allah dengan sifat manusia, maka itu hanya ittifaqun fil lafzi tetapi ikhtilafun fil makna. Itu hanya sama dalam penyebutan saja, tetapi sesungguhnya dari sisi makna itu berbeda. Kalau kita mengatakan bahwa Allah bersifatan mendengar, manusia juga bersifatan mendengar, maka itu bukan berarti Allah itu disifati dengan sifat makhluk, tidak. Karena ini hanya persamaan lafaz, persamaan ucapan saja, tetapi beda dari sisi makna. Ikhtilaf fil makna, dari sisi maknanya itu berbeda antara mendengar yang dinisbatkan kepada Allah dan yang mendengar, dan antara mendengar yang dinisbatkan kepada makhluk. Karena ketika dikatakan manusia itu mendengar, maka pendengarannya ini hadis. Pendengarannya itu berubah-ubah, pendengarannya terbatas, pendengarannya membutuhkan alat, telinga dan semacamnya. Sedangkan ketika kita mengatakan Allah itu mendengar, maka pendengaran Allah itu tanpa menggunakan alat, azali, abadi, mendengar segala sesuatu. Berbeda. Jadi berbeda dari sisi makna. Maka kita katakan bahwa seluruh sifat makhluk maka itu tidak layak bagi Allah. Itu namanya naqsun, sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, kebalikannya adalah sifat kamal fi haqqillah. Kita mengatakan Allah itu mausufun bikulli kamalin yaliqu bihi. Allah itu disifati atau bersifatan dengan setiap sifat sempurna yang layak bagi dia. Dan munazzahun an kulli naqsin. Dan Allah itu disucikan dari sifat naqs. Apa artinya? Sifat
kurang. Sifat kurang itu apa? Sifat yang tidak layak bagi Allah. Apa sifat yang tidak layak bagi Allah? Sifat makhluk. Maka kalau ada seseorang mensifati Allah dengan satu saja dari sifat makhluk, maka dia hukumnya adalah jatuh pada kekufuran. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Barang siapa yang mensifati Allah dengan satu sifat saja dari sifat manusia, maka dia telah kufur. Nah, karena semua sifat manusia, semua sifat makhluk itu naqsun bagi Allah. Itu adalah sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rabbukal Akram di sini dimaknai alladzi lam yalhaqhu naqsun. Nah, jadi yang tidak dikenai atau tidak disifati dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita berhati-hati jangan sampai mensifati Allah dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq bukan makhluk. Allah itu Al-Khaliq bukan makhluk. Al-Khaliq disifati dengan sifat-sifat Khaliq, bukan dengan sifat makhluk. Sebaliknya makhluk dia disifati dengan sifat makhluk. Nggak boleh kita mensifati makhluk dengan sifat Khaliq. Semuanya sesuai. Allah Al-Khaliq dia bersifatan dengan sifat-sifat ketuhanan, sifat sebagai pencipta, sebagai Al-Khaliq. Sedangkan kita makhluk nggak boleh disifati dengan sifat Khaliq, tetapi bersifatan dengan sifat-sifat makhluk. Makhluk disebut makhluk karena bersifatan dengan sifat makhluk. Kalau ada seseorang meyakini Allah itu bersifatan dengan sifat makhluk, berarti dia menjadikan Al-Khaliq sebagai makhluk. Hadirin rahimakumullah. Kemudian alladzi 'allama bil qalam. Allah itu adalah zat yang mengajarkan menulis dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam. Allah adalah zat yang mengajarkan manusia menulis dengan pena. Dan yang pertama kali dikatakan di sini, pertama kali orang yang menulis dengan pena itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Idris alaihissalam itu adalah nabi yang keberapa? Yang ketiga kalau dari sisi urutan. Pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Ses, Nabi Idris. Artinya manusia masih masih awal, masih sangat awal sekali. Nabi Adam, Nabi Ses, kemudian Nabi Idris. Sebelum Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya. Yang mereka itu masih diutus kepada kaum yang muslim. Nabi Adam, Nabi Ses, Nabi Idris itu kaumnya semuanya muslim. Nabi Nuh yang pertama kali diutus kepada kaum yang kafir. Nabi Idris ini yang pertama kali itu menulis dengan pena. Yang Allah ajarkan untuk menulis, untuk bisa menulis dengan pena. Artinya apa? Artinya peradaban menulis itu sudah ada sejak zaman Nabi Idris alaihissalam. Bukan belakangan. Bukan belakangan ini manusia baru bisa menulis. Jauh sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum apalagi masa sekarang. Nah, kenapa kita sampaikan begini? Karena ada sebagian yang menganggap bahwa peradaban bisa menulis itu baru ada di zaman modern ketika Eropa ini ketika Eropa itu sudah menguasai dunia. Seakan-akan belakangan peradaban orang pintar menulis, pintar membaca itu seakan-akan itu peradaban yang baru. Dan seakan-akan dahulu di masa Nabi itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Padahal
sejak zaman Nabi Idris itu Nabi Idris sudah bisa menulis, dengan pena, bil qalam. Yang menunjukkan bahwa peradaban dahulu itu tidak kalah majunya dengan peradaban sekarang. Hanya saja peradaban dulu kan kemudian banyak yang dihancurkan. Artinya bukti-bukti peradaban dahulu, kemajuan peradaban zaman dahulu itu kan banyak yang sudah dihancurkan oleh Allah karena kekufuran mereka. Seperti kaum Ad, kaum Tsamud sudah kita ceritakan sebelumnya bagaimana mereka membuat istana-istana, rumah-rumah kaum Ad yang sangat tinggi-tinggi, sangat besar-besar. Dan sekarang pun banyak ditemukan peninggalan-peninggalan masa-masa yang jauh sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kemajuan peradaban di masa lalu. Misalnya di dalam tanah terkubur sebuah kota, di dalam lautan ada bekas di sana dulu pernah ada sebuah kota. Itu menunjukkan dulu sudah tinggi peradabannya. Bukan hanya belakangan setelah misalnya Eropa itu berkuasa di dunia ini, tidak. Tetapi sejak masa Islam sebelum Nabi Muhammad SAW peradaban manusia itu sudah tinggi. Bahkan di sini dikatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam sejak zaman itu sejak zaman Nabi Adam manusia sudah bisa membuat pakaian, sudah bisa memasak makanan. Artinya peradaban memasak itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kemudian berpakaian, karena ada sebagian orang yang menggambarkan kalau zaman Nabi Adam itu pakaiannya ya sedikit agak telanjang misalnya. Sebagian ada yang pokoknya ada di sekedar ditutupkan daun atau ditutupkan kulit binatang. Kayak pakainya pokoknya kayak kalau di sini kayak di Papua kayak gitu. Seakan-akan digambarkan kalau zaman dulu zaman Nabi Adam itu seperti itu. Padahal enggak. Padahal pada masa lalu Nabi Adam sudah makanan juga bukan misalnya ada ayam langsung dipegang langsung dimakan misalnya. Enggak seperti itu. Sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Peradaban itu peradaban manusia yang beradab, itu sudah diajarkan kepada para nabi sejak zaman awal Islam atau zaman awal manusia itu ada di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana, allama kang wis mulang sapa Allah al insana ing menungso ma ing perkara lam ya'lam kang urung ngawruhi sapa al insan. Minal khatti, ini tadi minal khatti nyatane saking tulisan wasana'i lan pira-pira pira-pira industri wa ghairi dzalika lan selain wa ghairi dzalika lan liyane mangkono-mangkono iku. Wakila lan den ucapaken al muradu utawi kang den karepaken bil insani kelawan manungsa hahuna ing dalem kene panggonan iku Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua penafsiran tentang al-insan. Siapa yang dimaksud dengan al-insan? Yang pertama mengatakan bahwa al-insan ini ya manusia secara keseluruhan, jenis manusia. Bahwa Allah adalah zat yang telah mengajarkan kepada umat manusia menulis dan sonae. Sonae itu artinya membuat ini, buat itu, buat ini, buat itu, keterampilan-keterampilan, buat misalnya dalam keterampilan dalam bangunan, keterampilan dalam pakaian dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu
Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia untuk itu. Manusia secara umum. Tapi ada sebagian penafsiran yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-insan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah yang telah mengajarkan Nabi Muhammad sesuatu yang belum beliau ketahui. Malam ya'lam. Kalau malam ya'lam, di sini yang dimaksud dalam penafsiran yang pertama manusia secara keseluruhan itu adalah minal khatti was sunai. Itu yang sebelumnya belum tahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka. Manusia diberikan bekal nikmat berupa panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akal. Dengan alat-alat itu manusia bisa mendapatkan pengetahuan. Dengan alat-alat itu manusia bisa mendapatkan pengetahuan. Kemudian dengan itu manusia bisa mendapatkan atau bisa meraih peradaban yang tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga manusia ini di dunia ini menjadi penguasa bagi bumi ini dalam tanda kutip. Artinya bukan penguasa yang sebenarnya, karena penguasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua penghuni bumi ini seperti misalnya binatang, tumbuhan, itu semua diciptakan untuk manusia dan semuanya diatur sedemikian rupa oleh manusia. Sehingga kalau manusia itu memberlakukannya dengan baik, maka akan menjadi baik-baik saja untuk manusia. Tetapi jika sebaliknya, maka juga akan berakibat hal-hal yang buruk karena tidak ada dalam pengolahannya itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Kalla innal insana layatagha. Kalla innal insana layatagha. Kalla ay haqqan. Haqqan. Bener, innal insana saktemene menungso iku layatagha. Yakti bener-bener melampaui batas. Yakni ngarepaken sapa Allah Aba Jahlin ing Aba Jahal. Wa kana lan ana sapa Abu Jahal iku idza asaba tatkalane merkoleh utawa ngenani sapa Abu Jahal malan ing pondo asyira wa batira sombong sapa Abu Jahal fi thiyabihi ing dalam pakaiane Abu Jahal wa maraqibihi lan tunggangane Abu Jahal wa ta'amihi lan pakaiane Abu Jahal. Ar-ra'ahu istaghna ay an ra'a yen to ningali sapa Abu Jahal nafsahu ing awak dhewene. Tadi al-insan ya kalau ayat, tapi tadi di dalam ayat ini ditafsiri Abu Jahal. Istaghna ngalap cukup sapa Abu Jahal bil mali kelawan bondo. Kalla innal insana layatagha. Kalla artinya di sini haqqan. Artinya sungguh benar. Sungguh atau sungguh benar-benar manusia itu
manusia itu melampaui batas. Nah, manusia yang dimaksud itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu benar-benar manusia yang melampaui batas. Karena Abu Jahal ketika dia itu mendapatkan harta, maka dia akan menyombongkan diri dengan harta yang dia miliki dalam bentuk pakaiannya yang mewah, kemudian kendaraannya, kemudian makanannya, sombong dengan apa yang sebenarnya apa yang dimilikinya dari harta kekayaan dia, yang padahal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat dari Abu Jahal. Jadi al-insan di sini ditafsirkan oleh para ahli tafsir dengan Abu Jahal. Jadi al-insan di dalam Al-Qur'an itu terkadang dimaknai, ini secara umum ya, secara umum. Terkadang dimaknai al-insan itu adalah jinsul insan, jenis manusia, ya manusia secara keseluruhan. Kemarin ada juga kita sebut. Ada kalanya al-insan itu adalah orang tertentu. Jadi dia yang dimaksud adalah orang tertentu sesuai dengan konteks ayat itu diturunkan. Nah, itu membicarakan tentang siapa? Seperti yang tadi di awal, ketika dikatakan allamal insana ma lam ya'lam, itu ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa al-insan yang di situ yang dimaksud Nabi Muhammad. Tapi ada yang menafsirinya dengan manusia secara umum. Nah, di sini kalla innal insana la yatgha, ditafsiri bahwa al-insan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal adalah orang yang sangat menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi kemudian dia mati dalam perang Badar. Nah, melawan umat Islam, dia terbunuh dalam perang Badar. Ini Abu Jahal. Nah, salah satu sifat dari Abu Jahal itu adalah layatogha, dia berlebihan dalam kesombongannya terhadap harta benda yang dimilikinya. Nah, karena memang sifat para pembesar kafir Quraisy ketika itu, mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam, salah satunya disebabkan oleh kesombongan mereka terhadap nasab dan harta kekayaan yang mereka miliki. Itu diantara yang menjadi penyebabnya. Karena di dalam Islam itu tidak membeda-bedakan. Jadi ketika itu kan kalau dalam tradisi bangsa Arab ketika itu di masa jahiliyah, mereka membedakan nasab, kemudian mereka membedakan kekayaan, harta. Itu mereka menjadi orang-orang berpengaruh, menjadi orang-orang yang mulia di kalangan masyarakat mereka. Kalau sebenarnya sampai sekarang tradisi itu masih ada, tetapi itu berlawanan dengan ajaran Islam, yaitu bahwa orang yang berduit itu menjadi orang yang mulia. Orang yang kaya raya itu dianggap mulia di kalangan masyarakat. Pada masa sekarang pun banyak masyarakat yang menganggap seperti itu. Kalau ada orang kaya raya, kadang dicium tangannya. Iya. Banyak orang kalau ketemu sama orang kaya, kadang ketemu pejabat itu dicium tangannya. Entah kenapa, kayak refleks gitu, kayak refleks. Bukan direncanakan dari awal, tetapi begitu ketemu pejabat atau ketemu orang kaya langsung dicium tangannya. Seakan-akan
orang kaya itu adalah wali. Nah, seakan-akan mulia. Kita banyak menyaksikan yang seperti itu. Mungkin dalam hatinya biar dikasih duit ya mungkin, sehingga dia mencium tangan orang kaya karena kekayaannya dianggap dia mulia. Sampai sekarang seperti itu. Kalau ada orang kaya datang misalnya, itu luar biasa penyambutannya karena dianggap sebagai orang yang mulia. Nah, di masa jahiliyah seperti itu. Sehingga kalau kemudian mau dirubah, mereka itu ya tidak terima. Dalam Islam itu kemuliaan itu kan ada pada ketakwaan. Meskipun dia itu hamba sahaya, meskipun dia itu seorang budak berkulit hitam, tetapi kalau dia itu bertakwa, maka dia lebih mulia dibandingkan selainnya yang tidak bertakwa. Meskipun dia orang kaya raya, dia nasabnya bagus, tapi kalau nggak bertakwa, maka budak hitam ini jika bertakwa dia lebih utama. Jadi yang menentukan kemuliaan seseorang dalam Islam itu bukan harta bendanya, bukan nasabnya, bukan kemudian sukunya, tetapi adalah ketakwaannya. Itu dalam Islam seperti itu, dan itu perlu kita camkan, kita perhatikan benar-benar. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang seperti orang-orang jahiliyah, seperti orang-orang jahiliyah yang melihat kemuliaan itu pada harta benda. Sebagian orang membanggakan harta benda yang dimilikinya, kekayaan yang dimilikinya, membanggakan itu, sehingga kemudian mereka merasa sudah selamat dengan itu. Tanpa belajar ilmu agama, tanpa mengamalkan syariat Islam. Sebagian ada orang itu dengan hartanya mereka berinfak sana, berinfak sini, menyantuni anak yatim dan seterusnya. Tapi dia nggak belajar ilmu agama, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia merasa dengan itu dia akan selamat. Ada yang seperti itu. Nah, maka jelas yang seperti itu tidak benar, karena ketakwaanlah yang menjadi penentu kemuliaan seseorang indallah. Jadi Abu Jahal dalam konteks ini, ayat ini itu dikatakan benar-benar melampaui batas dalam kesombongannya, sehingga dia menentang dakwah Islam habis-habisan. Ketika dia melihat dirinya ar-ra'ahu istaghna, dia merasa cukup, tidak membutuhkan kepada selainnya. Itu sifat sombong, ya, sifat sombong, padahal kekayaan yang dimilikinya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu bukan milik hakiki bagi dia, tetapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah mencabutnya dari dia atau dari manusia secara umum. Hadirin rahimakumullah. Maka ini pelajaran bagi kita agar tidak kita mengunggul-unggulkan untuk diri kita kekayaan harta yang kita miliki. Apalagi yang diunggulkan itu harta milik orang tuanya. Kadang ada seorang anak karena dia anaknya orang kaya, kemudian dia mengunggul-unggulkan kekayaan orang tuanya, padahal dia bukan pemiliknya. Ada sebagian yang memang dia sebagai orang kaya, kemudian dia mengunggulkan dirinya seakan-akan dia lebih mulia dari yang lainnya dengan kekayaan yang dimilikinya. Bahkan dia ngatur-ngatur. Orang kaya kecenderungannya itu ngatur-ngatur dan nggak bisa diatur. Itu kecenderungannya seperti itu. Dia merasa dengan harta yang dimilikinya dia bisa mengatur orang, menyuruh-nyuruh orang semaunya. Dan kecenderungan juga orang itu tunduk jika diatur oleh orang kaya. Jika dikasih duit, itu mau biasanya kalau
Dia apalagi yang nyuruh itu orang yang suka ngasih duit. Kecenderungannya begitu. Misalnya saya sering ngasih duit kamu, terus suatu ketika saya suruh kamu, itu biasanya mau. Tapi kalau gurunya suka ngasih ilmu, disuruh kadang nggak mau dia. Dikasih ilmu dia disuruh nggak mau misalnya. Tapi kalau dia sering, orang yang nyuruh itu orang yang sering ngasih duit dia, itu biasanya dia tunduk. Nah, itulah kekuatan dari harta, dan terkadang seseorang itu membanggakan harta yang dimilikinya sehingga dia lupa dengan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Bahkan seseorang seperti Abu Jahal itu menjadi terhalang dari masuk ke dalam agama Islam karena kesombongan atas kekayaan yang dimilikinya. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.